hadirat Tuhan yang manis ada di ibadah kita hari ini. Maukah setiap kita angkat tangan seperti ini, tutup mata. Kalau ada di antara kalian yang kemarin baru pertama kali dapat karunia bahasa roh atau sudah lama, kalian bisa pakai untuk berdoa sebentar. Kalau yang belum, panggil saja nama Yesus. Kina barana 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 barana. Kina barana barana ya rabase. Kina barana maya nama ya nama kana barabata kana barabata kana baraba. Syakara rabaya rabata karabaya nama ya ramaya rabata kana bayaraba. Tuhan, hambamu berdoa untuk generasi ini ya Tuhan. Biarkan kasih karunia dari Tuhan ada untuk kami semuanya. Ketika kami takut, Engkau memberi kami keberanian. Ketika kami sendiri, kami merasa kesepian, Tuhan bersama dengan setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau meluputkan setiap kami dari apa yang jahat. Engkau melindungi kami, Engkau melindungi setiap keluarga kami ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau hidup bagi Yesus. Kami mau hidup untuk Yesus. Kami mau hidup memuliakan Yesus di hidup kami. Kami mau menghormati Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengasihi-Mu, Yesus. Jadikan kami anak-anak muda, jadikan kami orang-orang yang tahu mendekat kepada Yesus, menghargai, menginginkan pekerjaan Roh Kudus di hidup kami lebih dan lebih lagi. Tuhan, kami mau simpan HP kami, kami mau duduk diam dengar firman, kami mau mendengar suara Tuhan lewat Alkitab, lewat kakak-kakak. Kami berdoa, kami pulang, kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Hari ini tema firman Tuhan tentang relationship goals. Siapa di sini yang punya relationship? Ini tuh bukan yang pacar-pacaran itu loh. Bukan ya, salah paham kalau kalian berpikir yang namanya relation itu berarti yang lagi dating, yang lagi suka-sukaan. Enggak loh, ya setiap kita itu pasti punya yang namanya relation. Kita lihat dulu satu ayat firman, setiap ayat firman kita baca sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 18 bagian yang A. Ini adalah perkataannya Tuhan setelah menciptakan semuanya. Lalu Tuhan menciptakan manusia pertama, namanya siapa? Adam. Diciptakan dari apa? Debu dan tanah, Tuhan bentuk sendiri. Jadi tidak benar kalau manusia itu adalah perubahan dari binatang ya. Tetot. Manusia itu diciptakan dengan tangannya Tuhan. Dari debu tanah, kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya. Lalu manusia itu hidup. Lalu yang namanya Adam ini dikasih tugas sama Tuhan untuk memelihara Taman Eden. Untuk memberi nama binatang-binatang. Tapi suatu waktu Tuhan itu lihat Adam. Terus Tuhan bilang begini di ayat firman ya. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 18, sudah dapat ayatnya? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi waktu Tuhan lihat Adam sendirian cuman dikelilingi sama singa, gajah, monyet, kemudian beruang,
banyak temennya ya. Tuhan itu bilang, loh kok yang kayak Adam ini cuma sendirian aja. Makanya Tuhan bilang, tidak baik. Wow, ini baru pertama kalinya Tuhan itu bilang tidak baik. Karena waktu Tuhan ciptakan matahari, Tuhan ciptakan burung, binatang, laut, kemudian tumbuh-tumbuhan, Tuhan itu bilang baik. Ya, tapi waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang sungguh amat baik. Tapi waktu Tuhan lihat manusia sendirian, pertama kalinya Tuhan itu bisa ngomong tidak baik. Artinya apa dari ayat ini? Waktu Tuhan itu ciptakan kita, Tuhan itu tidak membiarkan, Tuhan itu tidak mau, Tuhan itu tidak pengen kita itu sendirian. Tidak baik seorang diri saja. Loh Kak, tapi kan aku anak tunggal. Bukan tentang itu. Atau yang Koko Cece di sini bilang, yes, berarti aku nggak jomblo lagi setelah ini ya. Habis ini berarti aku punya pacar. Tunggu dulu, lihat firman dulu ya. Tidak baik seorang manusia itu seorang diri. Memang sih, Kak Papa juga pernah baca di ayat yang lain bilang begini. Orang yang menyendiri, mencari keinginannya sendiri dan amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Artinya orang yang suka sendirian, orang yang sendirian itu lama-lama jadi orang yang egois. Mikirkan dirinya sendiri, kalau dikasih masukan marah deh. Bilang sama kiri kanannya, bilang begini, tidak baik kalau seorang diri. Ya, makanya di hidup manusia, sejak pertama kali manusia lahir, manusia sudah punya yang namanya hubungan. Bilang sama-sama hubungan. Kalau bayi lahir, gitu ya, dia belum punya HP. Ya bisa jadi mamanya bilang, ini ya nak, aduh bayiku lucu. Ini ya kamu punya HP, ini punya kamu ya. Bayiku lucu, sini-sini dikasih iPad. Ya buat apa? Bayi itu waktu lahir pertama kali yang dia punya sebagai hadiah berkat dari Tuhan namanya hubungan. Makanya bayi itu nggak lahir di pohon. Bayi itu nggak dibawa sama burung bangau, dikasih kain terus terbang-terbang, tiba-tiba tok 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 ada burung nganter baby di depan rumah. Makanya bayi itu kalau lahir langsung di dalam sebuah keluarga. Kak, tapi temanku itu Kak katanya anak yatim piatu Kak. Dia sekarang tinggalnya di panti asuhan. Dengar, walaupun dia bisa jadi seseorang itu jadi yatim piatu karena mungkin papa mamanya sakit. Papa mamanya kemudian mengalami kecelakaan dan meninggal. Tapi dia pernah punya papa mama. Karena kalau enggak mungkin bisa lahir. Kan enggak lahir dari perutnya gajah kan. Pasti setiap kita lahir dari perut seorang mama. Bukan papa ya, mama. Ya, lihat, hubungan adalah berkat. Itu prinsip yang pertama, terima dulu. Oke, bilang sama-sama Kak Pau-Pau, hubungan adalah berkat. Hubungan itu adalah berkat Tuhan. Coba di depan kalian bisa lihat, hubungan itu ada apa aja ya. Paling tidak ada 3. Yang pertama sama Tuhan, yang kedua sama keluarga, baru yang kemudian sama orang lain. Orang lain tuh bisa temen, ya kan. Kalau keluarga itu papa, mama, opa, oma, anti, uncle, sibling, koko, cece, cousin. Tapi kalau orang lain tuh bisa teman, teman les, teman sekolah, teman gereja, teman CG. Bahkan teman yang di sekelas juga bisa. Hubungan ini Tuhan kasih ke setiap kita. Dan itu adalah berkat. Kok Kak Papa tahu kalau hubungan ini tuh berkat di hidupku?
Karena Tuhan itu menjaga hubungan ini dengan firman-Nya. Tuhan itu bukan cuma sekedar, ya udah, yang penting kamu lahir ya, udah ya, nanti tak tunggu di surga ya. Enggak gitu. Tuhan itu memberikan firman supaya kita ini kenal sama Tuhan. Supaya kita ini hubungannya sama keluarga bagaimana itu ada di Alkitab. Hubungan sama orang lain itu dijaga sama Tuhan lewat firman. Kalau dulu di perjanjian lama namanya 10 perintah Allah. Siapa yang pernah tahu 10 perintah Allah? Wow, kalian pinter semuanya. Ya, kita akan review sebentar. 4 bagian dari 10 perintah Allah. Yang pertama, kalian tahu kalau ada 2 kategori 10 perintah Allah? Yang hukum pertama sampai hukum yang keempat itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nanti baru hukum ke-5 sampai ke-10, 5 itu paling istimewa. Kenapa istimewa? Tunggu dulu, sabar. Kita lihat dulu 1 sampai 4. Coba baca sama-sama 1 sampai 4, 10 perintah Allah ada apa saja ya? 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Perintah yang pertama itu bilang begini, put God first. Jangan ada Allah lain. Artinya kalau dari sekarang kamu sudah kenal Allah di dalam nama Tuhan Yesus, jangan percaya kalau ada orang lain yang bilang Yesus bukan Tuhan. Terus ngajak kita menyembah Allah yang lain. Jangan mau. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyembah Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus. Tuhan kita namanya Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada Allah lain. Kalau kakak sudah dewasa, kakak ingat, ya kakak nggak mungkin nyembah Allah lain. Tapi jangan sampai nanti handphone jadi Allah. Ya bukan berarti handphone disembah ya. Tapi gara-gara handphone kita nggak pernah berdoa. Gara-gara handphone kita nggak baca Alkitab, nggak dengar kakak sampaikan firman. Gara-gara handphone hubungan sama keluarga juga jadi rusak. Makanya dibilang put God first. Kalau yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. If we have to worship only God. Only God. Hanya Tuhan yang layak disembah. Nggak boleh nyembah yang lain. Nyembah patung, nyembah pohon, nyembah apapun yang lain. Tidak boleh selain Tuhan. Nah yang ketiga ini mungkin kalian pernah dengar ya. Keep the name of God holy. Jangan gampang disebutkan dengan sembarangan. Siapa di sini yang sayang sama dedinya? Sama papanya akrab sekali. Misalnya papanya namanya Budi. Sorry kalau memang ada yang sama ya. You love your dad so much, okay? You respect him so much. Terus ada temenmu main ke rumah, temenmu tuh tahu kalau nama papamu tuh Budi. Lalu temenmu itu gini, datang ke rumahmu, terus minum, terus gak sengaja minumnya jatuh dikit gitu. Terus tiba-tiba bilang gini, Budi, 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 Budi. How do you feel? Hey guys, you make the fun of my father's name. That's rude. Bukan cuma itu. Tiba-tiba kalau kaget, nyebutnya gini, Budi. Hah? You know, if we respect God, if we love God, if we want to build such a close relationship with God, bring honor to His name. Kalau kita mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita mau cinta Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, jaga namanya Tuhan kita. Tuhan kita namanya siapa? Yesus. Berarti kalau kaget jangan sebut nama Yesus sembarangan.
sebut nama Yesus kalau memang kalian butuh pertolongan. Yesus tolong. Yesus aku berdoa. Itu boleh karena kita menyebutkannya dengan hormat. Tapi kalau untuk bercanda, jangan ya. Itu firman Tuhan perintah yang ketiga. Yang keempat, apa itu? Kuduskan hari Sabat. Tuhan tuh sayang banget ya sama kita. Tuhan itu tahu, satu hari, satu minggu ada 7 hari. Kalian itu tidak diminta untuk sekolah 7 hari. Ya, dibilang hari ke-7 itu namanya hari Sabat. Supaya apa? Hari Sabat itu ingat Tuhan. Ini ngomong soal ibadah, datang ke gereja. Hari Sabat dalam setahun itu ada berapa? Ayo. Hah? Kok 7? Dalam 1 tahun ada berapa kali hari Sabat? Yang benar adalah 52 hari Sabat. 52 itu sedikit loh dibanding 1 tahun 365 hari. Do not skip church. Jangan bolos ke gereja. Kalau sudah datang ke gereja, dengarkan baik-baik, ikuti ibadahnya dengan baik. Ibadah itu apa? Ibadah itu bersama-sama dengan orang percaya mencari Tuhan, berdoa, membawa pujian penyembahan, mendengar firman Tuhan. Itu dikhususkan. Do you know guys? Kalau misalnya kakak-kakak atau pastor-pastor lagi meeting, terus bilang begini, kita mau bikin conference, gitu ya. Terus mereka selalu bilang gini, tapi enggak bisa hari Sabtu ya. Kenapa? Karena ada voltage, ada ibadah jam 1. Ada waktu yang dikhususkan untuk kalian anak-anak pra-remaja punya ibadah. Bukan berarti ibadahnya dianggap enggak penting. Guys, Sabtu besok ibadahnya pindah ya. Di rumah masing-masing. Kenapa? Kakaknya capek. Ya, nggak boleh begitu. Ya kan? Kita akan adakan ibadah karena kita mau menghormati hari Sabat. Dengan kalian datang ke gereja ibadah, kalian menguduskan hari Sabat. Kalian sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Doanya kakak-kakak apa? Kamu bukan tahu tentang Tuhan, tapi kamu kenal sama Tuhan. Relationship pertama dan yang akan kekal selama-lamanya, yang tidak akan pernah berubah-berubah, adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ada yang harus diperjuangkan, itu adalah hubungan dengan Tuhan. Hubungan adalah berkat. Coba bagian yang kedua. Yang kelima sampai ke 10 kita baca lagi dengan cepat ya. 10 perintah Allah, 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Coba lihat, setelah Tuhan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, waktu Tuhan pertama kali mau mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, yang paling pertama disebutkan sama Tuhan adalah hubungan kita dengan keluarga kita. Terutama papa dan mama. Bahkan ini adalah the first commandment with promise. Ini adalah perintah pertama yang ada janji Tuhannya. Kalau kalian baca lengkap nanti di Keluaran 20, hormatilah ayahmu dan ibumu tuh bukan berhenti sampai sana. Tapi ada ayat yang berkata lanjutannya, supaya lanjut umurmu di bumi. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu, kalau di kitab Efesus 6.
hubungan kedua setelah hubungan dengan Tuhan yang harus kita jaga dengan baik, yang harus kita bangun dengan baik adalah hubungan dengan papa dan mama. Waktu kalian besar, kalian pasti merasa sudah bisa melakukan sendiri. Bisa kok, Pak. Bisa kok, Ma. Siapa yang sering bilang begitu? Aku sendiri aja, aku pergi sama temenku. Papa mama gak usah ikut, papa mama gak usah khawatir. Ingat baik-baik ya. Walaupun kalian sudah bertumbuh, tambah besar, tambah pinter, tambah kuat. Tetap hormat sama papa mama. Karena ini firman, hormat itu artinya apa? Kalau ngomong sama papa mama, jangan teriak. Do not shout if you talk with your parent. Kecuali papa mama lagi jauh. Ya, iya ma. Tapi kalau mamanya di sebelahnya, cuman bilang simpen dulu HP-nya. Jangan teriak, apa sih ma? Kaget sampean mamanya. Kalau ngomong sama papa mama itu tetap harus sopan. Karena ini firman. Karena hubungan dengan papa mama itu akan terus ada. Kapan mereka berhenti jadi papa mama kalian? Apakah waktu kalian sudah bisa kerja? Apakah waktu kalian sudah menikah? Tambah yang manggil papa mama tambah satu lagi. Kapan papa mama berhenti jadi papa mamanya kalian? Waktu papa mama sudah dipanggil sama Tuhan. Selama belum, dan kita doakan terus papa mama panjang umur, jadi anak yang menghormati papa mama. Bukan cuman sayang loh ya, firman Tuhan gak bilang cintai papa mama. Kenapa? Karena pasti anak-anak tuh cinta sama papa mama. Tapi belum tentu anak-anak tuh hormat sama papa mama. Makanya firman Tuhan bilang hormati. Ya, hormat sama papa mama. Termasuk sama opa dan oma. Kakak tahu opa oma tuh kadang telinganya memang gak dengar, suaranya kita perlu keras. Tapi sabar sama opa oma, jangan kasar. Ya, siapa di sini yang punya opa oma? Oke, sayang ya sama opa oma ya. Alright. Nah, jangan membunuh apa? Kan gak mungkin Kak kita membunuh Kak. Di perjanjian baru, perhatikan. Perjanjian baru itu 10 perintah Allah ini cuma dirangkum jadi 2. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Lalu yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini. Itu adalah hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Loh Kak, kan gak mungkin kita membunuh. Iya, tapi di dalam perjanjian baru dikatakan siapa yang membenci saudaranya sama seperti membunuh. Jadi jangan pelihara perasaan benci. Kalau ada tengkar, gak enakan terutama sama saudara sendiri. Siapa yang paling sering bilang begini di dalam hatinya? I wish I am the only child. Hari ini, udah usah angkat tangan guys. It make your parents sad. Oke? Kalau kalian pernah seperti itu, minta sama Tuhan. Tuhan, help me to love my sibling. Help me to forgive their mistakes. Tuhan, tolong aku bisa sayang sama saudaraku. Tolong aku bisa ngampuni mereka. Karena Tuhan kasih sibling, hubungan dengan saudara itu juga dari Tuhan. Ingat hubungan adalah berkat. Ada loh anak-anak yang ngomong sama Kak Pau-Pau kepingin punya adik. Sampai 10 tahun lebih ditunggu enggak datang-datang adiknya. Ya sudah jadi anak tunggal. Kalian yang sudah punya saudara, ingat ya, hubungan antara saudara, kamu dengan your sibling, your relationship with your sibling is also a blessing
from God. Amin. Ya. Jangan mencuri. Jangan berzina. Berzina itu apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya commit adultery. Itu adalah begini. Jaga kekudusan. Protect your private area and other people private area. Kapan seseorang itu boleh melihat private area each other? Kalau sudah menikah. Kalau sudah diberkati dalam pernikahan. Jadi tidak boleh nonton video yang ada gambar-gambar yang tidak baik. Ya, jangan sembunyi-sembunyi. Kalau kalian penasaran, Kak, I learned about reproductive system at my school. Yes, and I wonder, I still have question. Kak, saya baru belajar tentang sistem reproduksi di sekolah. Ada yang bikin aku penasaran, oke? Kalau kalian penasaran, do not type or ask Google or ChatGPT. Kalau kalian penasaran, jangan cari jawabannya di Google, di sosmed atau di ChatGPT. Kalau kamu penasaran, tanya sama papa, mama, guru, atau kakak-kakak. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung, ada yang kalian tidak paham. Why my body change? Kenapa badanku jadi besar, jadi berubah? Kenapa my voice tiba-tiba jadi and everything? You can ask your parent, ya. Kemudian jangan mencuri. Mencuri apa? Tahu lah ya. Mencuri itu mengambil yang bukan miliknya. Ada kue di sekolah, lagi break time. Ada kue, hungry, lapar. Lihat kuenya kok enak. Gak ada yang lihat, ambil. Gak boleh ya. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta itu, jangan ngomong sesuatu yang jelek. Yang bohong tentang orang lain. Jangan ngomong yang jahat tentang temenmu. Ini bangun hubungan dengan temen. Firman Tuhan tuh jaga kita dengan firman. Enak enggak kalau dibilangin sama temennya, dia itu ya pelit. Loh, disebar-sebarin ke teman-teman yang lain. Jangan berteman sama dia. Dia itu orangnya enggak mau, dia itu orangnya marahan. Jangan bersaksi dusta. Ngomong yang baik, ngomong yang jujur ya. Jangan mengingini milih orang lain. Jangan pengen, aku enggak suka sama keluargaku ini. Aku lebih suka keluarganya dia, jangan. Berkati, bersyukur sama apa yang kita punya. Ya. Nah, terus sekarang prinsip yang kedua apa? Setelah kita tahu ada berkat dari hubungan, kita punya PR untuk membangun hubungan yang baik dan sehat. Jadi bangun hubungan itu perlu. Bangun hubungan itu apa ya? Build relationship. Contohnya begini. Kalau misalnya kakak sama Kak Melisa ini, your TL, itu sebelumnya nggak kenal. Sebelum pandemi, we are completely stranger. Kalau jalan, ketemu di mall, pasti nggak akan, ini mukanya Kak Melisa, ini mukanya kakak gitu ya. Kakak nggak akan kayak nyapa. Kakak nggak tahu namanya siapa, ya udah dia juga lewat. Tapi kemudian jadi kenal. Nah, waktu kenal perlu yang namanya bangun hubungan dengan baik dan sehat. Supaya apa? Supaya hubungan ini jadi berkat. Supaya kakak senang punya teman seperti Kak Melisa. Kenapa? Karena Kak Melisa itu gak pernah telepon kakak jam 12 malam. Cuma untuk gangguin supaya kakak gak tidur. Kak Melisa ini gak pernah ngomongin yang jahat tentang kakak. Gak pernah bohong sama kakak. Kak Melisa ini membangun hubungan pertemanan dengan baik dan sehat. Caranya gimana? Ada dua. Yang pertama adalah utamakan kebenaran. Pernah nggak di dalam berteman? Kalian kalau berteman itu paling nggak sama 2 orang. Pergi ke kantin sekolah dengan orang yang sama, benar? Ada yang temennya lebih dari 2 orang, ada yang 3, ada yang 4, ada yang teman main game, ya kan?
Waktu kalian bermain, perhatikan. Firman Tuhan bilang begini. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan atau friendship atau relationship yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya, kalau kalian itu sudah biasa baik pergi ke gereja setiap Sabtu jam 1. Tiba-tiba kamu ada di grup baru, grup basket yang seru banget. Tiba-tiba temenmu bilang gini aja, kita pergi main basketnya lalu kita pergi makan-makannya Sabtu jam 1 ya. Loh, kan aku kebaktian. Terus temenmu bilang gini, halah ngapain ke gereja? Kan bisa online. Nah, perhatikan, jangan ikutin nasihat atau ajakan temenmu yang membuat kamu melakukan sesuatu yang salah. Utamakan apa yang benar. Yang benar adalah ke gereja dulu, habis itu baru main basket. Benar nggak? Jadi apa? Kamu yang bilang sama temenmu, guys, sorry ya, aku harus gereja dulu. Gerejaku tuh Sabtu jam 1. Kita gereja dulu sama-sama, setelah itu baru kita pergi basket ya. Kakak percaya lama-lama temenmu akan ngikut. Siapa di sini yang pergi ke gereja sama temennya di sini? Ada yang pergi gereja dulu, habis pergi gereja baru play date. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Berarti kalian punya pertemanan yang baik dan sehat. Yang gak ngajak kalian jadi jauh dari Tuhan. Lalu yang kedua, bukan cuma mengutamakan kebenaran, tapi juga usahakan perdamaian. Firman Tuhan bilang begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Usahakan perdamaian tuh artinya gini loh, jangan mau punya musuh. Loh Kak, dia yang musuhin aku. Ya udah, berarti kan dia yang punya musuh. Orang yang musuhin kita jadikan musuh apa enggak? Enggak. Usahakan perdamaian itu artinya gini loh. Jangan buang orang ya. Maksudnya apa sih Kak? Aku kan enggak pernah buang temenku. Gini, kalau kalian berteman, kan kadang ada masalah. Ya, yang namanya pertemanan itu pasti ada masalahnya. Kakak aja sampai sekarang juga berteman kok dan kadang masih salah paham. Tapi mau rendah hati minta maaf. Mau rendah hati ngajak ngomong dulu. Nggak boleh kalau misalnya kelas 4 punya best friend lalu tengkar. Lalu kelas 5 waktu ketemu di sekolah papasan terus kita langsung gini. Buang muka, pura-pura enggak kenal. Padahal di voltage bareng. Tapi karena sudah enggak, gini loh ya. Kalaupun bukan best friend, it doesn't mean they become enemy. Kalaupun itu bukan sahabat, bukan berarti tiba-tiba jadi musuh. Kalaupun sudah enggak jadi teman dekat, tetap statusnya adalah teman. Kalau ada yang gak enakan sama teman, nanti kita doa ya. Ada gak yang lagi gak enakan sama temennya? Hah? Ada ya? Oh oke. Nanti kita doa ya. Supaya kamu yang, yang lagi gak enakan sama temennya, mau gak dipakai Tuhan membawa damai? Mau? Artinya kalian yang ngajak ngomong duluan berani? Kalian yang minta maaf duluan berani? Apa Kak? Dia yang salah kok. Kalau mau jadi pembawa damai harus punya rendah hati. Supaya apa? Supaya bisa bangun hubungan yang baik dan sehat. Ya, yang terakhir, prinsip yang ketiga. Kenapa sih kok hubungan itu harus dijaga? Supaya tetap bisa berdamai. Karena ini loh.
Karena hubungan kita itu bisa dipakai Tuhan. Anak-anak jangan tengkar terus sama papa mama. Gimana mau dipakai Tuhan keluarganya kalau di rumah tukaran terus? Bisa nggak orang yang bertengkar berdoa bersama? Bisa, tapi cemberut. Jaga hubungan baik anak dengan orang tua. Jaga hubungan baik sama teman sekolah. Jaga hubungan baik sama teman CG. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kita. Yang pertama namanya pemuritan dan persahabatan. Itu ada di mana? Pemuritan dan persahabatan ada di mana? Di CG. Enak enggak datang ke CG terus lagi enggak enakan, lagi musuhan sama teman CG-nya? Jangan ya. Males ikut CG, kenapa? Lagi berantem di sekolah sama teman CG-nya. Yang rugi siapa? Jadi kita kehilangan. Tapi kalau hubungannya dipakai Tuhan, di CG itu bisa saling mendukung, saling mengingatkan. Kakak bangga sekali. Ada 1-2 orang di antara kalian tuh dipakai Tuhan beneran. Waktu temennya itu main game online lalu chatting sama stranger, temen CG-nya bisa ngingetin, hey, don't talk with stranger. Ya, ada yang menjaga. Kalau kalian ada yang belum ikut CG, CG itu kelompok sel. Jadi di dalamnya ada 6-8 anak. Kak, tapi aku gak suka yang online, mau cari yang onsite. Iya sabar ya, nanti yang onsite lagi pelan-pelan. Tapi kalau belum nemu yang onsite, ikut yang online dulu enggak apa-apa. Nanti 1 bulan 1 kali, 2 bulan 1 kali, nanti ada acara onsite-nya. Ya, nanti yang pengen tahu CG itu apa? Aku belum ikut. Kakak enggak bisa jelasin di sini. Pergilah ke welcome lounge di depan sana. Ada teman-teman yang akan jelaskan. Yang pasti, siapa yang sudah ikut CG? CG seru apa enggak? Yes. Ya, kalian di situ bukan cuma main bareng, memuji menyembah Tuhan bareng, dengar firman bareng, cerita-cerita bareng, tapi ini loh yang paling powerful, yang bagian B, baca sama-sama apa? Doa sepakat. Lihat ya, satu firman Tuhan bilang begini. Ini ayatnya bagus banget, kita baca bareng-bareng ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20, ini ayat yang terakhir. Semuanya bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat ini ya. Siap? 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apa pun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bisa enggak 2 orang ini doa bersama kalau mereka enggak punya hubungan yang baik? Enggak bisa. Kakak enggak mungkin ketemu orang di mall, baru pertama kali kenal lalu kita bilang gini, lihat-lihatan. You don't know me, I don't know you. Terus tiba-tiba kita gandengan tangan, Tuhan Yesus berkati anak-anak Voltage. Langsung dia gini, crazy. Tapi beda. Kalau kamu sama temenmu gandengan, aku doain kamu ya. Kamu kan mau ujian besok. Siapa yang minggu depan ujian? Nanti di CG doa ya. Ingat gak? Janjiannya anak Voltage kalau ujian apa? No remedy. Ya, make commitment. Kalau ujian no remedy. Oke, kalau ada pelajaran yang sulit, jangan bilang gini sama temennya.
kamu kan teman CG ku, kita kan sudah dekat, kita kan sudah akrab. Besok ya di kelas kasih aku contekan. Daripada begitu kamu bilang gini, doain aku dong, aku gak pinter kalau pelajaran Chinese. Doain aku dong, kalau matematika aku mesti paling banter dapatnya C atau B minus. Ayo doain. Hubungannya itu diberkati sama Tuhan. Tuhan dengar gak doanya 2 orang yang minta supaya dikasih hikmat pinter di sekolah, dengar gak? Dengar. Atau papa lagi ada masalah. Doa sama Koko atau Cece. Doa ya sama mama. Karena Tuhan cuma minta 2 orang. Tuhan gak minta kalau 10 orang kamu kumpul doa baru aku ada di tengah-tengah mereka baru aku dengar. Waduh, siapa yang tadi sulit cari 5 orang kelompoknya? Aduh kak, aku udah datang 2 orang, aku masih kurang 3 orang karena main gamenya cuma boleh 5 orang. Untung Tuhan gak minta 5 orang. Tuhan cuma minta 2 atau 3. Dijaga ya hubungannya, hubungan sama Tuhan, hubungan sama papa mama dan keluarga, hubungan sama teman-teman. Amin? Ya, yuk kita berdiri semua. Kita mau nyanyikan satu lagu. Lagunya itu bilang begini, Jesus I love you. Di doa yang pertama ini, kakak mau kita perbaiki hubungan kita sama Tuhan. Siapa yang akhir-akhir ini berasa jauh dari Tuhan? Siapa yang akhir-akhir ini berasa males-malesan berdoa? Siapa yang hari-hari ini berpikir, Tuhan tuh beneran ada apa enggak ya? Atau kalian mulai jauh dari Tuhan? Ayo ambil waktu, bangun lagi hubungan dengan Tuhan ya. Temenmu biarin dulu sebentar. Nanti ada waktunya gandengan sama temenmu. Sekarang sama Tuhan dulu ya. Yuk kita nyembah Tuhan sama-sama. Syakana parana. Thanks for your stubborn love for me. Grace and mercy that I see from my heart comes a simple song. With desire I will sing. Nyanyikan lagi. Thanks for your stubborn love for me. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see from my heart comes a simple song.
sesuatu barusan. Ada di antara kalian yang gak taat sama Tuhan. Tuhan sudah bilang jangan, tapi kalian tetap lakukan. Tuhan memang sedih, tapi Tuhan sudah mengampuni. Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini lebih sering gak taat sama Tuhan, ayo bilang sama Tuhan, maaf ya Tuhan, aku mau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Aku mau berdamai sama Tuhan. Selama ini aku pikir Tuhan itu selalu kasih perintah, peraturan-peraturan. Aku pengen bebas. Tapi dengar, Tuhan itu kasih perintah itu karena Tuhan itu sayang sama kita. Kalian tutup mata. Kalau ada di antara kalian yang sering gak taat sama Tuhan, minta ampun di tempat berdiri, berdoa. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi anakmu yang taat dan dengar-dengaran. Sudah diingatkan, sudah dinasehati, sudah dijagai begitu rupa. Jangan berontak lagi ya sama Tuhan. Syakana parada paramata karana masuk. Syakana mayara patakana mayara. Tuhan, kami buat komitmen sore hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bangun lagi hubungan dengan Tuhan. Kami mau kenal Tuhan. Kami tidak mau cuma tahu tentang Tuhan. Kami mau waktu kami kenal Tuhan, kami kenal Tuhan dengan benar. Dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau sudah mencintai kami. Terima kasih Engkau sudah mengampuni kami. Engkau tidak pernah marah dan membuang dan menolak kami. Engkau selalu menerima kami lagi dan lagi. Terima kasih untuk cinta-Mu buat setiap kami. Tetap tutup mata. Siapa di antara kalian yang hari-hari ini ada masalah dengan keluarga atau dengan orang lain? Hubungannya lagi gak baik. Di hatimu ada rasa marah. Di hatimu ada rasa mungkin sampai ke level benci. Mungkin kamu sering dibully di sekolah. Kakak tahu gak mudah untuk ampuni. Tapi Tuhan bilang, waktu kamu mau membawa damai, kamu yang akan dipakai Tuhan. Ya, kalau ada yang sulit rukun sama sibling, gak apa-apa, maju juga. Berdua, kita bilang, iya ya, Pi, kita ini sering tengkar, ayo kita maju bareng. Kakak akan doakan di depan sini ya, cepat ya. Yang kalian punya masalah sama papa mama, atau kalian punya masalah sama temen, kalian gak akan ditanyain kok, kamu punya masalah sama siapa, enggak. Tapi di depan, kakak-kakak akan doakan kamu, supaya hatimu penuh dengan damai. Ya, kamu dikasih Tuhan hati yang mau mengampuni dan mengasihi lagi. Kalau itu sibling, gandengan tangan ya, kakak-kakak lihat ya, kalau itu kakak adik, doain ya, supaya hubungan kakak adiknya itu dipakai Tuhan. Bisa doa sepakat berkati papa mama. Oh, you guys sibling? Ya, you guys sibling? Come on, let me pray for you. Jesus. Anoint, urapi Tuhan, kakak adik ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, pakai mereka berdoa sepakat di hadapan-Mu. Doa-doa mereka Tuhan akan didengar oleh surga. Ketika mereka berdoa memberkati keluarga mereka, berkat Tuhan akan turun. Dalam nama Yesus, Hamba-Mu berdoa, kakak adik ini akan saling mengasihi, rukun. Dalam nama Yesus. Kalian doakan papa mama sekarang ya. Gandengan tangan dari papa mama gitu. Doain papa mama ya.
Jesus, I anointing upon mereka Tuhan. Holy Spirit, use their friendship, use the mighty, in Jesus' mighty name. Urapanmu turun atas setiap sibling, urapanmu turun atas setiap anak-anak yang ingin berdamai dengan temannya, dengan keluarganya, di dalam nama Yesus Tuhan. Kita barana-bata karana-bata kana-barana-barana. Kasih-Mu melanda generasi ini ya Bapa. Jesus, I love you. Kalian yang di belakang, ulurkan tangan ke depan. Doakan ya. Doakan. No, every word is true. Jesus, I love you. Yang sudah didoakan, kalian bisa kembali ke tempat. Cari teman CG-nya, gandengan. Kita mau doa sama-sama ya, dengan CG-CG yang ada. Kita doa supaya setiap CG kalian dipakai Tuhan ya. Persahabatan kalian di CG itu tulus. Lewat CG kalian ada banyak teman-teman yang akan dimenangkan, dibawa kepada Yesus. Kumpul ya dengan temennya. Dengan teman CG-nya gandengan tangan. Mau di depan sini juga boleh, di belakang juga boleh. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap CG. Anak-anak ini sudah punya komunitas Tuhan, CG-CG Voltage di mana-mana. Hamba-Mu melepaskan berkat supaya di dalam pertemanan mereka Tuhan ada kuasa doa sepakat. Ketika mereka berdoa berkumpul di dalam nama Yesus, apa yang mereka minta, biar Engkau akan menjawabnya dari surga dan mengabulkannya. Yuk mulai bergantian berdoa di CG-nya. Satu-satu berdoa supaya CG-nya bisa dipakai Tuhan. Siapa yang rindu CG-nya dipakai Tuhan? Ayo berdoa. Kinabara batakara. Musik lembut aja biar anak-anak bisa berdoa. Urapi setiap CG ya Tuhan. Boleh berdua, bertiga dengan teman CG. Kalau 5 mungkin kebanyakan, berdua, bertiga gandengan. Doa ya. Supaya CG-nya bisa bertumbuh. Ada pemimpin-pemimpinnya. Calon sponsor muncul, sponsor. Bahkan CGL akan muncul dari antara kalian. Doa sama teman CG-nya, berkati CG-nya, berkati kakak CGL-nya. Ayo berdoa, semua berdoa. Tidak ada yang nonton, semua berdoa ya. Sama-sama ya. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap kelompok kecil, setiap kelompok CG Tuhan, ada Tuhan di dalamnya. Setiap kali mereka berkumpul untuk memuji, menyembah. Setiap kali mereka bermain bersama. Setiap kali mereka mendengarkan firman bersama. Tuhan, di situ Engkau hadir ya Tuhan. Kalau ada CG-CG yang berdoa untuk keluarga, kami berdoa mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Keluarga-keluarga akan mengalami terobosan. Kalau ada di dalam CG mereka berdoa untuk teman yang sakit, untuk keluarga yang sakit. Hamba-Mu minta mujizat-Mu dinyatakan ya Tuhan. Kesembuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan lewat doa sepakat di dalam CG Tuhan. Ada perkara-perkara ajaib yang akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu turun atas setiap CG. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Kinda bararabata kana barabata kana bayarabaka rabaka rabaka rabaka. Semua yang bisa berbahasa roh sama-sama. Kinda bayarabata kana barabata kana bayarabata kana barabata kana bayarabaka rabaka. Syakara la barabara 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 barabara. Syakara la barabara 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 barabara. Berkati ya Tuhan, urapi ya Tuhan setiap hubungan yang ada dalam kehidupan setiap anak-anak kami ya Bapa. Hubungan mereka dengan Tuhan tidak akan pernah putus. Hubungan mereka dengan Tuhan tidak akan pernah rusak. Hubungan mereka dengan keluarga. Saat ini kami berdoa Tuhan, kalau ada hubungan papa mama yang kurang baik, kami berdoa di dalam nama Yesus. Minta pemulihan. Kalau ada hubungan orang tua papa mama dengan anak-anak kurang baik, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan kembali. Jadikan dekat kembali. Jadikan saling mengerti kembali. Dalam nama Yesus. Kalau ada hubungan kakak adik yang gak baik, dalam nama Yesus minta pengurapan Tuhan. Mereka bisa rukun kembali. Berkati persahabatan. Berkati pertemanan anak-anak ini di sekolah. Kami tidak bisa jaga mereka 24 jam. Tapi di sekolah-sekolah anak-anak ini ada takut akan Tuhan. Di sekolah-sekolah anak-anak ini kami katakan pergaulan mereka yang baik akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang buruk dari orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Kami minta di sekolah-sekolah anak-anak kami bersinar. Anak-anak kami menjadi pemimpin-pemimpin. Di dalam nama Yesus. Berkati setiap cigi-cigi voltage yang ada. Kebangunan rohani akan melanda setiap cigi-cigi voltage. Karena mereka bersatu di dalam doa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Syakarala barabara. Haleluya. Materaikan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan.